Kalian pernah nggak sih penasaran gimana gedung-gedung bisa terbangun dengan baik? Nah, gedung yang baik memiliki proses atau perencanaan yang baik juga pastinya. Tidak hanya soal membangun, tapi gimana caranya agar proses itu berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Perkenalkan, saya Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar gimana cara perencanaan dan penjadwalan proyek di sebuah bangunan dan bagaimana cara membuat kurva S dengan mudah. Kita harus memahami karakteristik dari proyek itu sendiri. Kita harus paham ya guys. Jadi yang pertama, yang proyek itu memiliki waktu awal dan akhir yang jelas. Jadi udah ada penjadwalan dan lain sebagainya dari awal dengan jelas. Yang kedua yaitu bersifat unik dan tidak berulang. Jadi proyek tidak setiap bulan ada, bahkan kadang setahun sekali, tergantung siapa penyelenggaranya, siapa ownernya. Yang ketiga, terdiri dari beberapa tahapan seperti perencanaan, desain, dan juga konstruksi. Yang keempat, menggunakan sumber daya yang terbatas. Jadi orang-orang yang ada di dalam proyek tersebut sudah terpilih dan udah punya kompeten masing-masing dan job desk masing-masing. Selanjutnya yaitu memiliki spesifikasi dan tujuan tertentu. Titik ini membuat proyek perlu direncanakan dengan matang agar tidak terjadi keterlambatan atau pembengkakan biaya. Dalam manajemen proyek itu terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan yang menentukan tujuan dan langkah kerja. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, menyusun struktur tim dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, menjalankan pekerjaan di lapangan. Yang keempat, controlling atau pengendalian, itu untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen proyek. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan tahap awal yang sangat penting karena menentukan arah keseluruhan proyek. Selain itu, perencanaan proyek juga mencakupi yang pertama, perencanaan waktu atau schedule, yang kedua, RAB atau rencana anggaran biaya, yang ketiga, perencanaan metode kerja, yang keempat, perencanaan mutu, dan yang kelima, perencanaan sumber daya. Kita akan membahas penjadwalan proyek yang merupakan inti dari video ini. Jadi, penjadwalan proyek merupakan proses menentukan urutan kegiatan serta durasi waktu yang dibutuhkan. Kita melakukan time schedule, kita memerlukan daftar volume pekerjaan karena ini akan digunakan sebagai dasar kita menghitung RAB. Selanjutnya adalah RAB itu sendiri, yaitu rencana anggaran biaya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja dan peralatan. Yang keempat, data lapangan. Ya, kita akan membahas jenis-jenis rencana kerja. Jenis-jenis rencana kerja itu sebenarnya ada banyak guys, dari CPM atau Critical Plan Method, terus PDM, Present Diagram Method, terus ada PERT, Program Evaluating and Review Technique. Dan yang akan kita bahas pada kali ini adalah bar chart. Bar chart sendiri memiliki kelebihan sederhana, mudah dibuat, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Bar chart ini kita gunakan untuk membuat kurva S. Selanjutnya kita akan membuat kurva S. Gimana cara membuat kurva S? Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu kurva S. Kurva S adalah grafik yang menunjukkan progres kumulatif proyek terhadap waktu yang digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Nah, kenapa disebut kurva S? Karena bentuk grafiknya biasanya dari awal itu naik pelan-pelan, terus di tengahnya ada naik cepat, dan juga di akhir itu sedikit menurun, jadi melambat lagi. Jadi bentuknya seperti S. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar gimana cara bikin kurva S di time schedule. Jadi yang pertama kita memerlukan uraian pekerjaan dan diurutkan dari awal sampai akhir. Jadi ya kalau di sini ada pekerjaan persiapan, terus ada pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, beton dan sebagainya, hingga pekerjaan halaman. Selanjutnya kita juga memerlukan dari
RAB. Jadi data yang ada di sini adalah rekapitulasi dari RAB yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi ada pekerjaan persiapan dengan total 22 juta dan sebagainya. Lalu di sini kita akan menghitung bobot dan capaian pekerjaan. Nah, capaian pekerjaan ini ditentukan di awal, targetnya berapa minggu. Nah, kalau di sini itu menentukannya adalah sampai pada minggu ke-16 proyek ini harus selesai. Oke, di sini ada 1 2 3 itu adalah minggu keberapa dan bulan keberapa. Oke. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu gimana cara menghitung bobot. Cara kita menentukan bobot adalah dengan cara jumlah harga pekerjaan dibagi dengan jumlah total RAB dikali dengan 100. Jadi kalau pekerjaan persiapan di sini kita memasukkan 22 juta ini ya, sama dengan terus 20 ini dibagi sama jumlah RAB-nya lalu dikali 100. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk schedule ini schedule-nya gimana sih caranya? Nah, schedule ini pembagian tiap pekerjaan bobot ini itu kita bikin patokan gitu di bawah sini. Dan pokoknya di total itu harus sama dengan 100. Sehingga kurva S. Jadi dari awal itu agak naik, lalu nanti bobotnya makin lama makin naik sampai puncaknya, lalu agak menurun sedikit di pekerjaan agak akhir-akhir. Jadi bentuk kurvanya harus S. Nah, kita cara memasukkan kurvanya seperti apa? Gimana caranya? Caranya adalah kita ambil dari jumlah kumulatif prestasi rencana. Jumlah kumulatif ini adalah jumlah tiap minggu ditambah gitu loh. Jadi minggu pertama itu jumlahnya segini. Lalu kalau minggu kedua itu adalah minggu pertama ditambah dengan minggu kedua. Minggu ketiga itu pertambahan dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ketiga. Seperti itu. Nah, jadi cara membuat kurva S-nya seperti apa? Gimana caranya? Dari jumlah kumulatif prestasi ini kita blok. Ya guys, dengan cara kalian ngeblok dulu dari jumlah kumulatif rencana. Lalu kita klik insert dan klik yang ini. Lalu pilih yang ini. Nah, setelah itu kita hapus deh yang nggak diperluin, kayak ini datanya. Oh no, bentar. Jadi insert terus klik ini. Nah, terus di format labels format plot area, lalu solid fill, no fill, terus ada juga ini no fill, lalu ada yang ini dihapus aja. Hapus. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Kita tinggal sesuaikan aja sesuai ini, sesuai tabel kita. Nah, nantinya kurva S ini kita sesuaikan aja dengan tabel kita ya guys. Nah, yang tadi kita sesuaikan. Lalu nantinya kurva S ini akan kita bandingkan dengan realisasi di lapangannya seperti
akan dibandingkan kurva S dan realisasinya seperti apa. Kalau misalnya di bawah berarti dia belum sesuai dengan target. Lalu kalau misalnya di atas dia udah melebihi target. Seperti itu membacanya. Oke, terima kasih guys. Terima kasih telah menonton videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Bye bye.